Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan para penuntut ilmu dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita awali majelis kita dengan memuja dan memujinya, bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan pada kesempatan ini adalah duduknya kita di majlis yang mulia ini, belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan menjadikannya dalam catatan timbangan kebaikan kita. Wabil khusus adalah tentang pendidikan keluarga kita, bagaimana kita menghadirkan anak-anak yang saleh dan salihah yang kemudian akan meneruskan kebaikan-kebaikan kita, dan sekaligus dia akan menjadi aset termahal kita yang kita miliki, yang dengan doa-doa mereka kita berharap Allah Subhanahu wa taala nantinya angkat derajat-derajat kita. Dengan doa-doanya Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita, dan dengan karya-karya solehnya kita akan mendapatkan kebaikan dari harta-hartanya nanti. Oleh karena itu kita perlu belajar, perlu duduk, perlu mengilmui diri sehingga kita sesuai dan tidak keluar dari jalur yang telah diajarkan oleh syariat kita yang mulia. Bagaimana kita melahirkan, mendidik generasi-generasi kita, semoga menjadi generasi yang gemilang. Ucapan salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan pula untuk kekasih kita, baginda kita sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling terbaik di dalam mendidik putra-putrinya, generasi-generasi yang dilahirkan, generasi-generasi yang bertakwa, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita melanjutkan kembali tentang pendidikan anak dalam naungan kitab dan sunnah, dan kita sudah sampai pada langkah-langkah ilmiah di dalam melahirkan mereka ini. Poin berapa kemarin? Oh, ke-6. Baik. Yang ke-6 agak cepat sedikit ya. Di mana di antara hal yang perlu kita kerjakan di dalam pendidikan melahirkan generasi-generasi awal kita adalah al-adzan fi udhunil maulud, di mana kita mengazankan di telinga anak kita. Berkata Syekh, wa minas sunanil lati yanbaghi lil muslim ay ya'mala biha al-adzan fi udhunil maulud. Agar apa? Agar kalimat yang pertama didengarkan oleh anak-anak kita yang dilahirkan adalah kalimat tauhid. Hal ini berdasarkan dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rafi' an abihi radhiyallahu taala anhu, qala, dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi uzunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimatu bis salah. Kata beliau,
saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengazankan di telinga siapa? Hasan, cucu beliau ketika dilahirkan oleh ibunya Fatimah radhiyallahu taala anha dengan azan salat. Artinya azan seperti mana azannya salat. Hadis ini rawahu Abu Dawud. Berkata Al-Imam An-Nawawi di dalam hadis ini, qala jama'atu min ashabina yustahabbu dianjurkan, disunnahkan ayu'adzin fi udhunihi al-yumna wa yuqimu fi udhunihi al-yusra. Ini kalau kita berbicara tentang mazhab Syafi'i ya. Kalau dalam mazhab beberapa di sini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama. Ala kulli hal, Al-Imam An-Nawawi kata dia disunnahkan untuk diazankan di telinga sebelah kanan dan iqamah di telinga sebelah kirinya. Lalu kemudian Syekh menukil satu perkataan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Apa yang menjadi rahasia? Apa yang menjadi rahasia wasiru ta'zin wallahu ta'ala alam? Di antara rahasianya adalah ayyakun awwala ma yaqra sam'al insan kalimatuhu al-mutadammina likibriya'i rabb wa 'azamati. Agar kalimat yang pertama kali yang menyentuh telinga anak, ya, ini di antara rahasia yang disebut oleh Imam Ibnu Qayyim. Kenapa saya diazankan? Agar yang pertama kali yang menyentuh pendengaran seorang manusia adalah kalimat-kalimat yang berisikan kebesaran Allah dan keagungannya. Kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa Allah yang maha besar, Allah yang maha agung. Wasyahada allati awal ma yadkhul biha fil Islam. Kemudian pertama kali yang didengar oleh seorang manusia ada kalimat asyhada, bahwa kita bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, ilah yang berhak disembah, dan kita bersaksi pula bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Fakana dzalika katalqin lahu syiarul Islam inda dukhulihi ila dunya. Baik. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang pertama, agar kalimat yang didengarkan pertama kali oleh seorang manusia adalah kalimat-kalimat yang agung, yang menunjukkan tentang kebesaran Allah, yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaklah kalimat yang didengar oleh seorang manusia adalah kalimat yang mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabbnya, Tuhannya yang berhak disembah, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Fakana dzalika katalqin lahu syiarul Islam inda dukhulihi ila dunya. Ini ibarat seseorang mentalkinkan kepadanya syiar Islam. Karena syiar Islam itu adalah kalimatus syahadatain, yang mana menjadi kunci seseorang ketika masuk Islam. Kama yulaqin kalimat at-tauhid inda khurujihi minha. Maka sebagaimana kita disunahkan mentalkinkan kalimat at-tauhid di saat manusia hendak meninggalkan dunia ini. Di saat anak datang, di saat seorang manusia tiba di dunia ini, maka kita talkinkan kalimat at-tauhid. Dan di saat dia akan meninggalkan dunia ini, maka juga disunnahkan untuk mentalkinkan kalimat tauhid. Ini yang harus kita perhatikan.
wa ghairi mustanqir wusul athar ta'dhin ila qalbihi wa ta'assurihi bihi wa in lam yash'ur ma'a ma fi dhalika min fa'idatin ukhra wa yahrubu syaitan min kalimatil adhan. Tentu juga selain daripada memberikan pengaruh kepada hati seorang ketika kalimat-kalimat itu didengarkan, di samping itu juga kalimat azan juga bisa mengusir syaitan. Ya, sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidaklah azan dikumandangkan kecuali syaitan akan terberit-berit, lari, bahkan sampai mengeluarkan kentutnya mendengarkan kalimat yang agung ini. Maka manusia ketika dia tiba di dunia ini, maka dianjurkan untuk mengazankannya agar kalimat yang pertama adalah yang didengar oleh dia kalimat-kalimat yang agung ini. Yang kedua adalah kalimat tauhid. Sebagaimana nanti ketika dia meninggalkan dunia ini juga dianjurkan untuk mentalkinkan kalimat itu kepadanya. Nah, di samping hal itu, maka di antara faedahnya adalah larinya syaitan ketika mendengarkan kalimat azan. Inilah yang keenam daripada langkah-langkah ilmiah di dalam mendidik anak-anak kita. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Kita lanjutkan poin yang ketujuh. Wa minas sunan allati yanbaghi lil muslim al-amal biha sunnatut tahniq. Apa itu? Mentahnikkan. Ini sudah menjadi bahasa kita ya. Apa itu mentahnikkan? Melumatkan atau menghaluskan. Wa tahnik huwa antam dagat tamar, ya kurma itu, thumma tudallikuhu, kemudian digeser, diputar-putar, bihanqis sabi fi dakhili fammi. Artinya kalau yang paling bagus adalah kurma, ya kurma apa? Bukan rutop. Kalau bisa yang sering disebut dengan kurma Nabi itu apa namanya? Ajwa. Ajwa itu lebih lembut, Bang. Isi dalamnya walaupun kelihatan dari luarnya agak keras, ya. Tapi kalau dibuka di kulitnya maka sungguh sangat lembut, dilumatkan bahasanya apa ya? Apa bahasanya? Dilunakkan ya. Dilunakkan bisa dengan mulut kita atau bisa dengan tangan kita ya. Lalu kemudian setelah dilunakkan maka dimasukkan ke langit-langit bayi. Ya, dimasukkan kurma yang sudah dilunakkan itu dimasukkan ke langit-langit mulutnya. Lalu kemudian digeser, hal itu akan merangsang supaya anak ini bisa minum ASI dari ibunya. Ini kata para ulama, itu merangsang agar anak ini, ya siapapun bisa mentahnikkan. Ya, kalau ada yang akan lahir dari putra atau putrinya, maka kemudian persiapkanlah ajwa di rumahnya. Lalu kemudian ketika dia lahir, setelah dibersihkan oleh dokter, oleh perawat, oleh bidan misalnya, maka kemudian ya seperti mana disampaikan tadi, diazankan. Nah setelah itu kita tahnikkan dia. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, fayaqulu wulida li ghulam fa'ataitu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu aku punya anak, ya, lahir anakku kata beliau, lalu aku bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasanya para sahabat kalau mereka punya lahir anak, lalu kemudian anak dibawa ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai anak-anak itu terkadang digendong Nabi pipis di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya para sahabat pada umumnya ketika lahir putranya dibawa ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimintakan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dimintakan Nabi untuk mentahnikkan. Dan ini adalah sunnah di antara sunnah-sunnah al-maulud. Ketika anak kita lahir, ini diusahakan, ya, kita yang sudah ngaji faham, anak maka siapkan kurma, maka ditahnikkan ke langit-langit mulut daripada anak kita tadi. Itu akan bisa merangsang, ya, bagaimana dia bisa minum ASI kepada ibunya. Fahannaqahu fasammahu Ibrahim fahannaqahu bitamrah wa da'a lahu bil barakah.
Nah, ini dia. Jadi fungsinya salah satunya adalah di antara kemudian dikasih nama, ya, kemudian ditahnikkan dan doakan keberkahan pada anak kita. Nah, ini yang kita cari, itu keberkahan ini. Makanya subhanallah, kalau kita melihat putra-putra sahabat-sahabat kita, anak-anak kita dari sahabat kita baru lahir misalnya anak-anak mereka, maka kita doakan keberkahan. Kita doakan keberkahan untuk sahabat-sahabat kita. Biasanya kan kalau ada yang lahir, ya kan biasanya apa? Dikabarkan kepada alhamdulillah telah lahir putra kami atau putri kami misalnya. Maka kita sebagai saudaranya, maka doakan agar Allah Subhanahu wa taala berkahi, ya, anak yang Allah hadirkan di tengah keluarga tersebut. Nah, inilah memang tujuan kita memiliki anak. Di antaranya adalah di mana bahwa kita ini, ya, yang kita cari adalah keberkahan, anak-anak yang barokah, ya, rezeki-rezeki yang barokah, keluarga yang Allah Subhanahu wa taala berkahi juga. Ikhwafillah rahimakumullah. Apa doa yang kita baca untuk saudara kita yang mendapatkan anak? Bang. Apa doa yang kita baca? Kalau doa untuk pengantin? Bang Anto mau didoakan, Bang. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Kita doakan keberkahan. Melihat pengantin baru kita doakan. Setelah mereka mungkin setahun lahir sang anak, lahirlah putra atau putri mereka. Apa doa yang kita baca untuk mereka? Catatlah dulu ya. Kalau doa untuk pengantin semua hafal ya? Ya Bang? Hafal? Ya, sering mengucapkan itu ya. Sering kita mengatakan doa itu kepada saudara kita. Baik, kalau doa untuk anak yang dilahirkan atau yang hadir di tengah sebuah keluarga, burikalaka fil mauhubilaka. Burikalaka, diberkahi, ya. Burikalaka fil mauhubilak, fil mauhubilak, diberkahi anak yang diberikan kepadamu, ya. Kita doakan semoga diberkahi anak yang diberikan kepadamu. Wa syakartal wahib, engkau bersyukur kepada yang memberi. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa ya? Burikalaka fil mauhubilak wa syakartal wahib, ya, wa ruzikta birrah au wa balagha asyuddah, atau dibalik. 4. Yang pertama kita doakan keberkahan agar anak yang hadir itu Allah berkahi. Yang kedua, semoga engkau bersyukur atas nikmat itu. Yang ketiga, ya, semoga engkau mendapatkan baktinya dan sampai usia tua. Kita doakan. Nah, di sini Nabi SAW mentahnikkan anak Abu Musa al-Ash'ari lalu mendoakan keberkahan untuknya. Di dalam hadis yang lain, Asma binti Abi Bakar ketika lahir Abdullah ibn Zubair, taqulu ataitu bihi Rasulullah. Aku bawa Abdullah ibn Zubair, fa wada'tu fi hijrih. Lalu aku letakkan, ya, Abdullah ibn Zubair di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma da'a bi tamratin famadghaha. Kemudian dia minta satu kurma, lalu kemudian lunakkan. Thumma tafala fihi. Atau Nabi SAW ketika itu dia lunakkan di mulutnya, ya, di lidahnya, dilunakkan di sini. Fakana awwalu syai'in dakhala jawf riqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pertama kali yang masuk ke dalam tubuhnya ada anak tersebut Abdullah bin Zubair adalah ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma annakahu bi tamra, kemudian ditahnikkan dengan kurma. Thumma da'alahu wa burika alaihi, didoakan oleh Nabi SAW kemudian diberkahi. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, ini di antara sunnah-sunnahnya. Wa tahnik
yakunu aqibal wiladah. Dan tahnik ini tentunya kapan sih prosesnya? Setelah anak itu lahir. Wa yuradu bihi ayyatamarran al-maulud 'ala al-akal wa yaqwa 'alayhi. Ketika anak-anak sudah artinya sudah mulai masuk artinya ketika sudah mulai mau makan atau sudah mulai agak kuat lah. Ini juga bisa dilakukan kata dia. Qala Ibnu Hajar wa awlahu tamar. Yang pertama, ini tahni itu menggunakan apa? Yang pertama adalah tamar ajwa tadi ya. Fa illam yatayassar farutab. Kalau tidak ada kurma, maka kita menggunakan rutab. Apa itu rutab? Bukan kurma muda yang sering apa ya? Posan kurma mudanya kan? Enggak, bukan itu. Dia rutab itu setengah matang dia. Dia warnanya kuning, separuh coklat. Nah, itu rutab. Iya. Wa illa fa syai'un hilu. Bila mana tidak ada kurma, bila mana tidak ada rutab, apa saja yang sesuatu yang manis. Wa asal an-nahl, boleh juga menggunakan madu. Menggunakan madu ya, aula min ghairi, dan kalau tidak ada itu semua maka boleh yang lain. Tetapi ini yang diutamakan untuk mentahnikkan anak-anak kita. Ikhwani kiram rahimakumullah. Wa min adillati masyru'iyyati at-tahnik 'inda al-wilada. Di antara dalil-dalilnya yang kita pakai di dalam mentahnikkan anak-anak kita, wa istihbab fi'lihi al-maulud, ya, dianjurkan untuk anak-anak yang baru lahir. Hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, kana ibn li Abi Talha yashtaki. Fa kharaja Abu Talha fa qabida as-sabi. Falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni? Qalat Ummu Sulaim huwa askan makan. Fa qarabat ilaihi al-'asha fa ta'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat ya wa'ri as-sabi. Falamma asba Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Ini kisah yang masyhur ini ya. Kisah Ummu Sulaim ya dengan Abu Talha. Nah, di sini di mana anak ya, ketika Abu Talha pulang, anak sedang keadaan sakit. Lalu kemudian sakitnya anak beliau ini ternyata ya sampai meninggal dunia. Tapi dengan kesabaran seorang istri, dia tenangkan di anaknya, lalu kemudian diselimuti anaknya, lalu dia sambut suami yang baru datang dari safar. Ini mungkin kalau zaman sekarang tidak ada ceniko kan. Ya, suami pulang dari safar, lalu kemudian sebagaimana seorang ya istri menyiapkan makanannya, kemudian mereka makan malam berdua, lalu mereka tidur berdua, sebagaimana ya dalam cerita yang disampaikan, dalam kisah yang disampaikan, sehingga ya sebagaimana pasangan suami istri. Lalu setelah itu barulah ya disampaikan kepada suami bahwa anaknya telah meninggal. Nah, jadi pertama kesabaran seorang istri, yang kedua juga kesabaran seorang suami, ya, ketenangan di dalam menghadapi ujian ini. Lalu kemudian apa yang terjadi pada dirinya? Abu Talha keesokan harinya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi pada dirinya tadi malam. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala a'rastumul laila? Qala na'am. Maka kemudian apakah tadi malam kalian menjadi arus, artinya sebagaimana layaknya suami istri? Maka dia mengatakan iya. Qala Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Maka di sini Nabi mengatakan bahwa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pada malam tadi kalian berdua. Ya. Lalu kemudian setelah itu lihat betapa pentingnya doa itu ya, betapa pentingnya doa itu untuk anak yang masih dalam rahim. Bahkan di antara metode Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi mendoakan cabang bayi yang masih ya ibaratnya belum, kalau kita hari ini kita katakan belum pasti lagi, tetapi Nabi SAW telah mendoakan anak-anak yang masih dalam, bahkan dalam tulang sulbi ayahnya,
Di antara dalilnya adalah apa yang didoakan Nabi SAW kepada mereka orang-orang Taif. Orang-orang Taif ketika ya Nabi SAW diusir dari kota Taif, Nabi pingsan sampai malaikat ya datang menawarkan, kalau engkau mau Muhammad, kami angkat 2 bukit besar ini, kami timpakan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi SAW telah mendoakan, ya, kata dia bahwa yang aku inginkan adalah Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan nanti keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang beriman kepada Allah, yang menyembah kepadanya semata, tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Itu diinginkan. Ini bukti kalau Nabi telah mendoakan anak-anak yang masih dalam tulang sulbi. Nah, di sini didoakan Abu Talha oleh Rasulullah SAW ketika terjadi apa yang terjadi di malam harinya. Maka kemudian Nabi mengatakan, Allahumma barik lahuma fi lailatihima. Ya Allah, berkahilah ya malam mereka berdua. Nabi mendoakan keberkahan apa yang telah mereka lewati di malam hari sebagai pasangan suami istri. Lalu kemudian lahirlah seorang anak, fa'atat ya an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa arsaltu ma'ahu bi tamarat, dan Nabi ya kemudian didatangi Nabi SAW dan dibawa beberapa tamar. Fa'akhadhan Nabi faqala ama'ahu syai', qalu na'am tamarat. Kalian di sini bawa anak, apalagi kalian bawa? Qala tamarat, beberapa kurma. Fa'akhadhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian Nabi ambil, lalu Nabi lunakkan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan di mulut si bayi, wa hannaqahu bihi wa sammahu Abdullah. Lalu kemudian diberikan dengan istrinya ya Ummu Sulaim yang diceritakan dalam hadis ini. Nah, ini semua dalil yang menunjukkan perlu ditahnikkan. Ya. Qala an-Nawawi ittafaqal ulama ala istihbabi tahnikil maulud inda wiladatihi. Kata Imam An-Nawawi, disunnahkan ya, dan bahkan subhanallah para ulama sepakat untuk mentahnikkan anak yang lahir ya dari kita. Inilah yang keenam ya, yang ketujuh di antara hal yang mesti dikerjakan, mentahnikkan anak yang baru lahir. Baik. Kita lanjutkan ya. Yang kedelapan, tasmiyatul maulud wal kunyat at-tayyibah. Nah, inna min huquqil ibn, di antara hak seorang anak itu apa? Ala abihi, atas kedua orang tuanya, atas bapaknya, ayyuhassin ismah, memberikan nama yang baik. Ini di antara hak anak kita adalah di mana anak-anak ini mendapatkan nama yang baik. Hadisnya tentang bab ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum ya tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Kalian di hari kiamat itu akan dipanggil berdasarkan nama-nama kalian. Wa asma' abaikum, dan kalian juga akan dipanggil berdasarkan nama bapak kalian. Disebut nama kita, disebut juga nama bapak kita. Fa ahsinu asma'akum. Kata Rasulullah, maka berikan nama yang baik ya untuk kalian. Ya, ini pada perintah Nabi SAW untuk memberikan nama yang baik. Jadi kita akan dipanggil Allah berdasarkan nama kita dan juga nama dari bapak kita. Maka baguskan nama itu. Baguskan nama itu. Baik. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, bahwa nama ini bukan sekedar perkara yang ringan ya. Nama ini penting. Ada kata orang, apalah arti sebuah nama? Di dalam Islam tidak. Nama itu adalah doa. Makanya kita berusaha memberi nama anak-anak kita dari nama-nama anbiya, nama para nabi. Ya, kemudian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, nama-nama para sahabat yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa sifat-sifat pada nama tersebut atau sifat-sifat yang terkandung pada nama itu, kita berharap
ada pada diri anak-anak kita dan putra-putri kita. Nah, di sini bahwa nama itu bukan sekedar perkara ringan. Lihat, Aisyah menceritakan anna nabiyya kana yughayyirul ism al-qabih. Ya. Di antara pentingnya nama itu, Nabi menukar nama-nama yang buruk, nama-nama yang jelek, ya, di zaman itu. Rawahu Tirmidzi. Ini menunjukkan kalau nama itu bukan perkara ringan. Nabi mendengar, melihat nama orang itu kurang bagus, diganti oleh beliau. Diganti. Naam. Fabadala isim Abi Bakar ibn Abdul Ka'bah ila Abdullah. Abdul Ka'bah diganti dengan Abdullah. Boleh kita memberi nama Abdul Ka'bah? Tidak boleh. Kita ini hamba siapa? Hamba Allah. Maka kita berilah nama ini Abdul Rahman kah, Abdullah kah, Abdul Aziz dan Abdul Karim dan lain sebagainya. Wa kana isi Abdul Rahman ibn Auf Abdul Ka'bah. Nama Abdul Rahman ibn Auf itu nama pertamanya adalah Abdul Ka'bah. Fasammahu Abdul Rahman. Diganti oleh Rasulullah dengan Abdul Rahman. Di Abdul Rahman ibn Auf, siapa dia? Sahabat yang kaya dermawan. Bukan kaya saja, kaya, baik hati dan ringan, membantu orang. Ya, maka digantilah nama dia dengan Abdul Rahman. Nabi juga mengganti nama Asiyah. Apa arti Asiyah? Yang berdosa, maksiat. Asiyah binti Thabit ibn Abil Aqlah, fasammaha Jamilah. Dia ada nama perempuan Asiyah. Ya, Asiyah itu kan tidak bagus ya. Artinya kan dari kata-kata Asiyah itu maksiat, yang pendosa. Kalau bahasa awaknya pendosa. Diganti oleh Nabi Asiyah dengan Jamilah. Abdurrahman nama awalnya adalah Abdul Ka'bah, diganti oleh Nabi Abdul Ka'bah dengan Abdul Rahman. Kemudian Abi Bakar ibn Abdul Ka'bah, Abdul Ka'bahnya itu diganti dengan Abdullah. Ini beberapa peristiwa Nabi SAW mengganti nama. Bahwa di dalam Islam, perhatikan nama ini. Makanya hak anak itu di antara sekian banyak haknya mendapatkan mati semua. Taib. Jadi nama-nama ini diganti oleh Nabi SAW menunjukkan bahwa nama itu penting ya. Nah, kita masih ingat ya kasus yang terjadi di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Seorang anak yang yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tua tidak sabar melihat perilaku buruk anaknya. Lalu dia datang kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Maka Umar meminta dia datang sekaligus juga anaknya datang. Dengan maksud Umar insya Allah ya ingin menasihati. Kenapa engkau menjadi anak yang durhaka? Tetapi sebelum anak ini diberi nasihat oleh Umar radhiyallahu taala anhu, maka sang anak ini bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, adakah hak saya atas orang tua saya?" Maka Umar mengatakan iya. Di antara hak kamu yang pertama kata Umar apa? Mendapatkan ibu yang baik. Itu hak kamu. Yang kedua, mendapatkan nama yang baik. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan ya yang baik. Itu hak kamu. Maka setelah Umar mengatakan tiga hal itu, laki-laki itu mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tidak satu pun dari tiga hak itu saya dapatkan. Anak saya memiliki ibu dari ya seorang yang Majusi, ya, itu ibunya.
Yang kedua nama saya Ju'la. Ju'la itu nama dari sejenis kumbang, nama hewan. Dan yang ketiga, tidak satu huruf pun aku diajarkan oleh bapakku. Maka alih-alih Umar marah kepada anak muda itu, maka kemudian Umar marah kepada bapaknya. Ternyata yang durhaka bukan hanya anak, tetapi bapak juga ada yang durhaka kepada anaknya. Kapan? Ketika anak tidak mendapatkan hak-haknya. Makanya Abul Aswad Ad-Du'ali menyebutkan bahwa sungguh aku telah mendidikmu nak sebelum kalian lahir. Sebelum kalian lahir. Kata anaknya, bagaimana ayah mendidik kami sebelum kami lahir? Kata sang ayah, aku carikan ibu yang terbaik untuk kalian. Ternyata ikhtiar mencari pasangan yang baik itu adalah salah satu hak daripada anak-anak kita. Ya. Mendapatkan seorang ibu yang baik itu hak dia. Ya. Oleh karenanya, kalau dulu tidak ada pertimbangan seperti itu, maka sekarang kita perbaiki di diri kita. Sama-sama kita belajar, sama-sama kita berbenah, sama-sama kita mengilmui diri agar ya sisa daripada usia kita semakin baik dan keluarga yang diminah, keluarga yang barokah. Ikhwafillah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nabi SAW mengatakan, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Ini nama yang terbaik, nama yang dicintai oleh Allah dua ini, Abdullah dan Abdurrahman. Itulah namanya, Abdullah dan Abdurrahman. Akhrajahu Muslim. Nabi SAW mengatakan juga, berilah nama anak kalian, berilah nama kalian dengan nama para nabi. Di antara yang dianjurkan, memberi nama anak dengan nama para nabi. Dan nama yang paling disukai Allah dua tadi, Abdullah dan Abdurrahman. Yang paling baiknya, yang paling benarnya, yang paling jujurnya Harith wa Hammam. Dan yang paling jeleknya Harbun wa Murrah. Harb ini ada berperangan, Mur itu artinya adalah kepahitan. Nah, ini dihindarkan nama ini ya. Dihindarkan nama ini. Baik. Jadi setelah kita mengazankan, kemudian kita mentahnikkan, di antara hak anak itu dalam waktu yang tidak lama dari kelahirannya adalah memberikan namanya. Ya, memberikan nama. Maka nama dalam konsep pemberian nama jelas. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Abdullah, Abdurrahman, dan nama-nama para anbiya. Baik, kita lanjutkan di dalam pembahasan nama ini. Sa'id Ibn Musayyib menceritakan dari bapaknya bahwa Nabi SAW berkata kepadanya, masmuka. Nah, ini bukti juga Nabi memperhatikan nama. Jadi subhanallah, nama ini bukan sekadar perkara yang ringan, tapi dia menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Naam. Qala Huzun. Nama kamu adalah Huzun. Kata dia, nama saya Huzun. Apa itu Huzun? Sedih. Ya kan, kata-kata Hasan. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhul. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzun, ya. Baik, al huzun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal anta sahlun. Jadi tadi ada Asiyah diganti menjadi Jamilah. Ini huzun, sedih, diganti dengan sahlun, mudah, ya kan? Sahal, mudah. Faqala la ughayyir isman sammani abi. Aku tidak mengganti nama yang bapakku ngasih, kata dia, ngotot dia. Qala Ibnul Musayyib, qala fama zalat fina al-huzuna ba'd. Nah, ketika dia tidak mengganti nama itu, maka mereka merasakan kesedihan yang berkepanjangan. Nah, ya kata, maka gantilah namanya kalau nama jelek masuk waktu. Nah, kita azan, lalu kita sholat, begitu SOP-nya. Baik, barakallahu fikum. Lalu kita lanjutkan nanti insyaallah setelah sholat pembahasan kita ini. Barakallahu fikum.
Kita tutup dulu. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang pemberian nama ini. Nabi SAW mengganti beberapa nama para sahabat ya, yang tidak baik menjadi nama yang baik. Seperti tadi, Asiyah diganti dengan Jamilah, Huzun diganti dengan Sahal. Nah, wa qala Ibn Battal fihi anna al-amr, di dalam hadis tersebut ya, bitahsin anna al-amra bitahsin al-asma, ada sebuah perintah bagi kita untuk ya membaguskan, memberikan nama yang baik. Wa bitaghyiril ism ila ahsan minhu, memberikan nama yang lebih baik, mengganti nama kepada nama yang lebih baik. Laisa 'alal wujub bal istihbab. Jadi kalau kita tanya hukum, bagaimana hukum mengganti nama? Ya, maka mengganti nama itu hukumnya adalah istihbab. Jadi disunahkan saja, tidaklah jatuh kepada hukum wajib ya. Maka oleh karenanya sebelum terlanjur memberikan nama yang tidak baik, bertanyalah kepada orang yang faham ya, yang tahu tentang makna-makna bahasa Arab khususnya. Jangan sekali menurut atau berdasarkan pendengaran kayaknya bagus gitu kan, tapi artinya tidak sesuai, tidak sesuai dengan syariat agama kita yang mulia ini. Oleh karenanya bertanya kepada orang yang lebih paham tentang ini. Wa kadzalika al-asma' allati fiha tazkiyah, nama-nama yang mengandung unsur tazkiyah. Apa itu? Mengandung unsur mentazkiyah dirinya, seperti Barrah, Zainab, nama awalnya adalah Barrah. Ini diganti ya kepada Zainab. Faqila hal tuzakki nafsa atau tuzakki nafsa fasammaha Rasulullah bi Zainab. Beberapa nama yang mengandung unsur tazkiyah ya, atas dirinya ya, maka diganti juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Juwairiyah, nama awalnya adalah Barrah ya, diganti oleh Nabi kepada Juwairiyah ya, maka Nabi SAW sangat memperhatikan ya, nama-nama yang tidak baik diganti kepada yang lebih baik. Nama-nama yang mengandung unsur-unsur tazkiyah maka diganti pula kepada nama yang lain dan memilihkan nama-nama yang indah. Dan disinilah Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa nama itu memiliki pengaruh ya di dalam dirinya. Oleh karena itu kita berusaha ya. Maka hari ini kalau seandainya ada nama-nama yang kurang cocok ya, bolehkah kita mengganti? Boleh saja. Tapi kan konsekuensinya kita kalau sudah ada akte lahirnya, kemudian masuk kakaknya, itu kan panjang ya. Maka silahkan kalau ingin bersabar mengurusnya, mengganti sejak awal ya, mengganti kembali nama. Kalau tidak mau ya berarti sebutan saja, istiharkan nama barunya ya, walaupun dalam catatan kependudukan ya tetap nama yang awalnya ya. Baik ya. Dalam perkataan wasala Umar bin Khattab rajulan min ismihi qala Jamrah. Nah, ini juga diganti, faqala wasmu abika Shihab qala mimman qala min al-Hirqah famanziluka qala bahratun nar qala fa aina maskanuka qala bidzati ladha qala idhab faqad ikhtaraka maskanuka fadhaba wajada al-amr kadzalik. Ini kisah Umar mengatakan kepada seorang laki-laki, siapa nama kamu? Jamrah. Jamrah itu bara api, ya kan? Al-Jimar. Kemudian nama bapak kamu siapa? Qala Shihab. Shihab ini menyala-nyala. Nah, ini dari situ je sodo nama boleh kan? Lalu kemudian kamu dari keluarga mana? Al-Hirqah. Hirqah ini adalah artinya kalau bahasa kitanya terbakar. Di keluarga, nama anaknya Jamrah, bara, nama bapaknya Shihab. Ya kan? Kemudian Al-Hirqah, Al-Hariq, ini kebakaran. Rumah kamu di mana? Bahratun Nar, di sebuah tempat ya disebut dengan Bahratun Nar, ya seperti di lautan api.
Maka di mana kamu tinggal? Qala bidzatil ladha, di sebuah tempat yang menyala-nyala. Maka kata Umar, pergilah kamu balik bawah tempat rumah kamu telah terbakar. Pasnya pulang betul-betul terbakar rumahnya. Karena memang subhanallah ini sesuatu yang menunjukkan doa, nama yang disebutkan itu adalah doa. Oleh karenanya dalam bab ini ikhwatal kiram boleh kita menggantinya. Nah, kalau seandainya kita ingin mengistiharkan diri kita dengan dengan kunyah, itu juga dibolehkan dalam agama kita. Wal kunyah in kanat tayyibah falaha athar fi nafs wa iqramun lil mukanna qala, ya, ini dalam sebuah syair, wal kunyah ya ukannihi hina unadihi li akrami wala ulaqibuhu was-su' lil qab. Nah, ini kunyah ini apa? Sebuah nama yang diawali dengan abun atau ummun. Kalau kita kasih nama anak kita ya yang besar, misalnya Abu siapa? Abu Abdullah. Kalau ibu-ibu misalnya para ummahat, Ummu Abdillah misalnya, ini boleh. Mengistiharkan dirinya kepada orang dengan nama itu boleh. Dengan memakai kunyah. Dengan sebutan awalnya adalah abun atau ummun. Ya, silakan. Ya, bolehkah kita memberi kunyah diri kita padahal kita belum punya anak? Boleh. Boleh. Artinya kalau masih gadis atau bujang misalnya, dia mengistiharkan dirinya dengan kunyahnya, boleh. Ya. Abu Abdurrahman atau Abu Abdillah misalnya, padahal dia belum nikah, boleh, boleh, kan? Boleh. Nah, kemudian bolehkah kita mengkunyahkan diri kita walaupun dia nggak punya anak? Boleh juga. Ya, diharapkan dia nanti kalau suatu hari punya rezeki anak, maka Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepadanya, maka diberikan nama itu. Ya, di kunyah ini lapang. Dan bahkan dulu di zaman sahabat, banyak sahabat yang juga terkenal dengan kunyah daripada namanya. Seperti Abu Zakaria Al-Ansari, atau misalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Bakar kan bukan namanya, itu kunyah dia. Namanya siapa? Abu Bakar Abdullah ibn Abi Quhafah, ya. Itu nama dia. Seperti perawi hadis Abu Hurairah, namanya Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Ya, lebih terkenal namanya Abu Hurairah daripada Abdurrahman, dan seterusnya. Nah, oleh karenanya boleh kita memberikan kunyah, boleh. Dalilnya bagaimana? Jangankan bujang, anak kecil saja diberi kunyah oleh Nabi. Siapa dia? Saudaranya saudaranya Anas ibn Malik. Ya, dipanggil oleh Nabi, diberi kunyah oleh Nabi Abu Umair. Ini bukti bahwa boleh kita memberi kunyah diri walaupun belum punya anak. Sedangkan anak kecil saja diberi kunyah oleh Nabi kita SAW, disebut Abu Umair, saudaranya Anas. Ya, ketika dia menangis ya karena mati burung kesayangannya, mainan kesayangannya, lalu kemudian Nabi mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Nughair itu panggilan untuk ya seekor burung yang disukai oleh saudaranya Anas ini. Nah, ini salah satu buktinya. Umar radhiyallahu ta'ala juga mengatakan, ajjilu bikuna auladikum hatta la tasra ilaihim alqab as-su. Kata Umar, segeralah kalian memakai kunyah anak dengan memakai kunyah kalian sebelum ya disebut bagi kalian gelar-gelar yang buruk. Nah, jadi sebelum orang menyebut dengan panggilan lain, segera kita mengatakan diri kita dengan kunyah kita. Ya. Makanya gelar-gelar itu tidak dibenarkan. Gelar-gelar yang buruk, memanggil orang dengan gelar tidak dibolehkan. Atau memberikan gelar kepada orang juga tidak dibolehkan. Apalagi gelar-gelar yang buruk, seperti mensifati dia dengan
dengan sesuatu buruk, misalnya dengan fisiknya ataupun salah satu bentuk dipanggil dengan gelar yang tidak baik, ini tidak dibenarkan. Maka boleh kita mengistiharkan diri kita memberikan kunyah. Yang pertama kali adalah nama, itu pasti. Pilih nama yang baik. Yang kedua, beri kunyah kepada diri kita dengan mengatakan Abu Abdurrahman, Abu Abdullah, Abu Zakaria, Abu Ahmad dan sebagainya. Silakan. Ya, maka ini salah satu sunnah yang juga kita jaga dalam keseharian kita, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apa kunyahnya? Abul Qasim. Abul Qasim. Itu kunyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini yang ke-8 ya. Kita lanjutkan. Yang ke-9, di antara langkah-langkah ilmiah yang bisa kita lakukan adalah al-aqiqatu, yaitu mengakikahkan anak kita. Ya, setelah dia lahir, diberikan nama, ditahnikkan, ya kan? Kemudian di antara sunnahnya adalah mengakikahkan anak-anak kita. Tsumma ba'da dzalika yanbaghi lil muslim ay yaqa an waladih, mengakikahkan putranya atau putrinya. Kapan? Di hari keberapa kita memberikan mengakikahkannya? Di hari ke-7 ya. Anil ghulam syatani wa anil jariyati syatun. Maka ini jumlahnya. Akikah untuk anak laki-laki 2 dan akikah untuk anak perempuan 1. Kalaupun sebagai ulama mengatakan kalaupun hanya mampunya 1 lakukan. Ya. Nah ini tusbah yaumus sabi', ya disembelih pada hari ke-7, hari ke-14, hari ke-21. Kalau tidak mampu di hari-hari itu, maka silakan kapan saja. Hari ke-7, 14, 21. Bila kita tidak mampu di hari-hari yang disunahkan itu, maka silakan di hari-hari berikutnya, di mana saat kita lapang rezeki kita. Apa dalilnya? Hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kullu ghulamin marhunatun bi'aqiqatih. Setiap anak tergadai dengan akikahnya. Nah, inilah tusba anhu yauma sabi'ih wa yuhallaq wa yusam, dan di hari 7 itulah diakikahkan, dipotong rambutnya, ya, yang rambut yang dibawa dari rahim ibunya, ya, dicukur, dibersihkan dan diberikan nama. Ya, maka Imam Ahmad mengatakan bahwa apa makna murtahin, tergadai itu? Apa maknanya? Bahwa anak itu tergadai dengan akikahnya. Apa maknanya? Kata Imam Ahmad, di antara maknanya adalah annau man mata tiflan walam yaq'anhu, bahwa anak yang diakikah, yang anak misalnya meninggal dunia sementara dia belum diakikahkan oleh orang tuanya, lam yashfa' fi walidayhi, maka anak yang kecil yang meninggal sebelum balik ini, dia tidak akan bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Jelas? Artinya bahwa anak-anak yang meninggal di waktu kecil, maka anak-anak ini akan memberi syafaat nanti pada orang tuanya. Namun bila mana tidak diakikahkan oleh dia, maka anak itu tidak akan bisa memberikan syafaat untuk orang tua. Inilah salah satu makna dari, ya, bahwa anak ini tergadai dengan akikahnya. Warawa Qatada annahu yuhram syafa'atu liwalidayhi, maka anak ini tidak bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tuanya. Itu salah satu makna. Baik. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fakanat al-aqiqatu fida wa takhallusan lahum min habsis syaitani lahu wa sijni, bahwa akikah yang kita lakukan itu salah satu bentuk kita melepaskannya dari ikatan syaitan, dari gangguan-gangguan syaitan, ya, bagi anak-anak kita. Bagi anak-anak kita. Ini salah satunya. Jadi fungsinya sangat banyak, ya.
Di mana anak-anak ini ya, ketika kita akikahkan maka kita melepaskan daripada ya ikatan syaitan yang ada pada dirinya. Naam. Ikhtalafa an-nas fi hadha wa ajwad ma qila fi ma dhaba ilayhi Imam Ahmad qala hadha min as-syafa'ah yuridu annahu idza lam ya'iq anhu famata tiflan yamshu fi abawayhi. Bila mana anak ini terlahir kemudian dia meninggal dunia sebelum dia balik, lalu kemudian anak ini diharapkan bisa memberikan syafaat pada orang tua, tapi karena belum diakikahkan oleh ayahnya, maka anak itu kata Imam Ahmad tidak bisa memberikan syafaatnya. Baik. Ada beberapa catatan yang disampaikan oleh Syekh di sini. Yang pertama, bahwa akikah itu mukhtalif fi wujubiha. Apakah dia wajib atau dia sekadar sunnah. Wal arjah wallahu ta'ala al-wujub. Di sini Syekh mengatakan maka dia diwajibkan. Lil ahadits allati ta'mur bidzalik. Ya, maka tidak ada dalil-dalil yang lain yang memalingkan dari kewajiban kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Di sini Syekh memilih pendapat yang mengatakan wajib untuk mengakikahkan. Wallahu ta'ala alam. Namun ada ulama yang mengatakan bahwa itu adalah ya yang disunnahkan. Yang kedua, innalah atharan fi tansyiati tifl. Mengakikahkan anak-anak itu ada pengaruh di dalam pertumbuhan anak ini. Memberikan pengaruh pada pertumbuhan putra-putri kita. Ya. Di antara manfaat akikah itu sendiri, laha atharan fi tansyiatihi litifl. Ya, anak ini ada pengaruh dalam dirinya. Yang ketiga, inna syukrun lillahi ta'ala ala ma an'ama bihi min ni'matil aulad. Yang ketiga, bentuk kesyukuran kita kepada Allah. Akikah itu merupakan salah satu bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat anak yang Allah karuniakan. Makanya diakikahkan. Yang keempat, inna tashmal az-zakar wal unsa. Di dalam hadis ya Ummu Qarz anna sa'alat an-nabi anil aqiqati faqal anil ghulami syatan wa anil jariyati syah wala yadurrukum zukranan aw inatha. Disinilah Nabi menjelaskan tentang berapa ekor yang harus disembelih, laki-laki 2 ya, perempuan 1. Dan ini Allah taala bisawab, ada beberapa ulama mengatakan membolehkan untuk ya mampunya berapa silahkan. Nah, taib, adakah syarat-syarat hewan-hewan yang akan kita sembelih? Iya. Yang pertama di sini disebutkan oleh para ulama, la yajuzu fiha arja. Tidak boleh hewan-hewan yang cacat. Nggak boleh. Seperti misalnya cacat pada kaki nggak boleh. Ya. Wala maksura, wala marida, wala aura. Ya, tidak juga hewan-hewan yang patah kakinya, misalnya patah tanduknya, atau misalnya hewan-hewan yang sakit, kambing-kambing yang sakit misalnya di akikah nggak boleh. Cari kambing yang sehat, ya kambing yang sempurna dari sisi fisiknya. Wala aura, nggak boleh juga kambing yang buta matanya, atau ya wala yubah min lahmiha wala yubah min lahmiha syai' wala min jildiha. Enggak boleh juga kita menjual daging akikah itu, enggak boleh dijual. Ya kan? Enggak boleh dijual, baik itu dagingnya ataupun kulitnya juga enggak boleh. Jadi sisi fisik hewannya sama seperti mana kita hewan yang kita sembelih untuk berkorban, tidak ada cacatnya ya, tidak ada cacatnya. Kemudian kulitnya dan dagingnya juga tidak boleh dijual. Ya'kul minha ahluha. Siapakah yang memakannya? Pertama adalah keluarganya itu. Orang yang mengakikahkan anaknya, bolehkah dia makan dagingnya? Boleh. Ya, ketika dia mengakikahkan putranya, maka dia boleh memakan daging yang disembelih tersebut. Yang kedua, wa yatasaddaqun. Dia menyedekahkan, bersedekah daging dibagi sama orang. Wa yut'imun, dan memberikan makan ya, kepada orang-orang yang fakir dan miskin, diberikan, dibagi.
Ini adalah hal-hal yang dilakukan dari daging yang disembelih, dimakan oleh orang yang berhajat. Yang kedua disedekahkan. Yang ketiga diberikan makanan dan dibagikan kepada kaum muslimin. Nah, ini terkait dengan akikah ya, akikah. Lalu kemudian apa dalil yang menyebutkan tentang halqur ras? Ya, mencukur rambut atau memendekkan rambut, seperti mana Ibnu Qayyim menukilkan, qala Abu Imran, qala Abu Umar Ibn Abdul Bar, amma halqur ra's as-sabi innal aqiqati fa innal ulama kanu yastahibbuna dzalik. Itu sangat dianjurkan, dicukur kepala anak itu lalu ditimbang, dan kita bersedekah berdasarkan ya dengan jumlah berat rambut anak kita. Itu disebutkan oleh para ulama ya, menggunakan timbangan apa? Timbangan emas ya, timbangan emas. Timbangan cabai atau suara bang ya? Nah, timbangan emas. Baik. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya Fatimah ihliki ra'sahu wa tasaddaqi bizinati sya'ri fiddah. Kata Rasulullah, cukur rambut anakmu, kemudian bersedekahlah kamu dengan berat seberat rambut yang ditimbang tadi dengan apa? Dengan perak. Qalat fawazantuhu fakana waznu dirham atau ba'da dirham. Kemudian aku cukur kepala rambut anaknya, lalu kemudian ditimbang, ternyata beratnya lebih kurang satu dirham ya, maka dia bersedekah, atau setengah dirham. Nah, ini sunnah ini sudah kita pahami semua ya, tentang akikah, kemudian mencukur rambut, membersihkannya, kemudian memberi nama. Ini sunnah-sunnah yang mesti kita lakukan dalam agama kita ini. Baik. Ikhwatal kiram rahimakumullah. Ini pembahasan terakhir ya insyaallah tentang ar-radha'ah. Ar-radha'ah ini yang ke-10, yaitu salah satu tugas mulia seorang ibu di dalam memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Thumma yanbaghi lil al-inaya bi irda'il maulud hatta al-fitam. Tugas wanita, para ummahat ini tolong diperhatikan, atau para akhwat yang masih gadis dan akan melangkah kepada kehidupan rumah tangga nanti, maka ingat bahwa di antara salah satu tugasnya setelah dia melahirkan ada tugas yang panjang menanti, yaitu menyusuinya. Makanya dalam Quranul Karim ada 3 tugas wanita yang utama yang Allah sebutkan. Yang pertama apa? Hamil. Yang kedua melahirkan. Yang ketiga menyusui. Hari ini hampir kehilangan orang ya. Di bumi ini sulit mencari orang yang suka kepada 3 hal ini. Hampir hilang nih misi ini. Tugas mulia ini Allah. Kita tahu bahwa tugas wanita banyak dan fisiknya tidak sekuat fisik laki-laki. Tapi Allah amanahkan Allah amanahkan pekerjaan yang besar dan berat. Ya kan? Yaitu hamil 9 bulan, kemudian melahirkan dengan susah payah, dan setelah itu selesai pekerjaan, enggak. Ada tugas 2 tahun menyusuinya. Maka oleh karenanya ar-radha' tabi'i, menyusui dengan normal, itu memberikan pengaruh kepada anaknya sendiri. Allah katakan, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Wanita-wanita yang baru melahirkan anak-anaknya, hendaklah dia menyusui putranya selama 2 tahun, lengkap 2 tahun. Makanya subhanallah, ini adalah waktu yang cukup ya untuk menyerap banyak pelajaran dari sang bundanya. 2 tahun ya, baru berhenti menyusui. Nah, para ulama pun dalam usia 2 tahun ini pula lah
bila mana ada saudara sesusuan dihitung 2 tahun selama usia menyusui. Artinya selama usia 2 tahun itulah bila mana ada yang disusui anak saudaranya, anak orang lain, maka dia menjadi saudara sesusuan dengan anak-anak kita. Ya, maka tidak dihitung orang yang sudah dewasa atau orang yang lebih dari usianya pada itu ataupun misalnya usia tamyiz, maka tidak, sebagian ulama mengatakan tidak dihitung bahwa dia sebagai saudara sesusuan. Ya, maka oleh karenanya ingat, kalau ada anak-anak kecil di usia 2 tahun masa-masa menyusui, maka terhitung berapa lamakah atau berapa banyakkah sehingga terhitung saudara sesusuan. Para ulama kaidah secara umum sampai dia kenyang. Dan ada yang mengatakan sampai 5 kali isapan. Sehingga anak sudah kenyang, maka itu dianggap sudah sesusuan. Ya, kenyang dalam ukurannya adalah kenyang. Ya. Oleh karenanya, di sini di antara perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah menyusui. Dan menyusui ini kan bukan sekedar seseorang, makanya wanita yang menyusui kan bukan sekedar dia menyusui begitu saja, tapi ada proses. Nah, kalau kita baca kita para ulama bahwa usia kita ini ada proses dan tahapannya. Usia 0 sampai 2 tahun itu inilah usia yang krusial. Usia yang pendidikannya adalah kasih sayang. Maka anak 0 sampai 2 tahun itu dalam dekapan sang bundanya. Itulah pendidikannya. Nah, usia ini nutrisi pendidikannya apa? Kasih sayang, pelukan, ciuman. Ini dia. Berbeda dengan usia 3 sampai usia 6 tahun. Nah, usia 3 sampai usia 6 tahun, pendidikan yang paling menonjol di usia itu adalah qudwah hasanah, keteladanan. Apa yang ditengok oleh anak di usia itu, itulah nanti yang akan membentuk dirinya. Saya ulangi. Tahapan pendidikan seorang anak usia 0 sampai 2 tahun itu tahapan dalam dekapan hangat sang bundanya, disusui oleh ibunya. Ya, makanya kan ibu-ibu menyusui kan bukan hanya menyusui anak, tapi anak itu dielus, dicium, ya kan? Kalau sudah tidur ditaruh lagi. Ketika anak ingin bangun kemudian digendong lagi. Nah, ini kehangatan ini, sentuhan-sentuhan ini itu sangat berpengaruh kepada anak itu sendiri. Sangat berpengaruh kepada anak itu sendiri. Ya. Nah, usia 3 sampai 6 tahun itu pendidikannya adalah qudwah hasanah. Harus ingat itu. Qudwah hasanah. Maka anak-anak di usia itu perintah tidak terlalu berfungsi. Tapi yang sangat memberikan pengaruh apa? Qudwah hasanah. Para ulama mengatakan anak-anak di usia itu sangat pintar untuk meniru. Seberapa? 3 sampai 6. Anak-anak itu sangat pintar meniru. Ya. Hari ini Masya Allah anak-anak dijadikan sebagian orang tua membuat konten, ya kan? Macam-macam anak-anak hari ini dibuat. Ya. Dari sejak kecil sudah dilibatkan untuk mencari uang, walaupun dalam bentuk konten-konten. Jangan dilakukan itu. Maka ikhwafillah, usia 3-6 ini yang sangat berpengaruh itu adalah qudwah. Maka anak akan berbicara dengan apa yang sering dibicarakan oleh ibunya. Anak akan menggunakan kosakata apa yang digunakan oleh bapaknya. Anak itu akan melihat ayahnya pergi ke masjid. Anak itu akan melihat bundanya yang sholat di rumah, kemudian mengaji. Dan aktivitas di usia itu, itulah yang akan nanti memberikan pengaruh kepada perilakunya. Kalau perintah enggak terlalu banyak. Nah, masuk usia tamyiz, usia 7 sampai usia 10, itu sudah perintah. Nah, itu dia.
Jadi kalau usia anak-anak kecil 3 sampai 6 ini jangan terlalu banyak perintah. Bahasa kita ke dia bukan bahasa perintah, tetapi mengajak, memberikan stimulus, memberikan menanamkan kecintaan. Kalimat kita bukan baca buku, enggak, atau ambil ini, tidak. Bahasanya bukan perintah. Besok itu bulan Ramadan, nak. Nah, insya Allah Abi sama Umi puasa. Dan itu diwajibkan bagi laki-laki yang beriman, perempuan beriman. Gimana? Kamu sudah sanggup puasa? Kira-kira begitu. Tapi kalau sudah masuk usia 7 tahun, tidak ada cerita lagi bahasa itu. Kamu sudah usia 7 tahun. Dan usia 7 tahun, Nabi sudah menyuruh untuk berpuasa. Itu bahasanya. Saya begitu juga ke anak. Misalnya usia 5 ke usia 6, terkadang dia ke masjid, terkadang dia ikut. Enggak apa-apa. Abi mau ke masjid ini, mau ikut enggak? Gitu. Bahasanya begitu. Abi ada kajian, ya, mau ikut enggak? Gitu. Nah, apapun yang kita lakukan, ajakkan dia. Misalnya, Abi nanti habis salat duduk di masjid, ngaji, baca Quran, atau duduk daun selimut. Kamu mau ikut enggak? Abi nanti, misalnya habis salat, mau silaturahim. Nah, ajarkan apa itu silaturahim, sampaikan. Kamu mau ikut enggak? Jadi ngajak. Karena bukan perintah di usia itu. Perintah itu di usia berapa? 7 sampai 10 tahun, itulah bahasa yang mesti kita keluarkan kepada anak-anak kita. Nah, oleh karenanya li'anna tifla yastash'ir hanan al-um fi athna'i radha'ah wa huwa bihajatin ila dhalik. Anak itu sangat butuh dia kepada kasih sayang bundanya, pelukan hangat sang ibunya. Nah, waqad athbata at-tibbul hadits anna hunaka irtifa'an fi nisbatil isabah bi amradil atfal wa fayatuhum allati yurdi'una ar-radha'ah as-sina'iyyah. Ada buat perbandingan ya antara anak yang disusui dengan susu ibunya, susu badannya, daripada anak-anak yang disusui dengan susu bantu. Ada perbedaan dari sisi kekebalan tubuhnya. Anak-anak yang mendapatkan susu dari badan ibunya, maka ini cenderung lebih kuat dan lebih sehat dibandingkan anak-anak yang mendapatkan susu bantunya. Makanya para ummahat jangan segera berpindah, jangan, ya, pertahankan sampai 2 tahun, ya. Dan biasanya memang anak-anak itu sangat kuat fisiknya dan sangat kuat dari sisi tubuhnya kalau dia mendapatkan asupan susunya sampai 2 tahun. Nah, terkadang subhanallah ini yang terjadi, ya, alun umur setahun anak lah kan kalau punya adik lah lagi. Itu terkadang di situ, ya. Belum sampai 2 tahun, ya subhanallah datang pula yang baru. Nah, terkadang dokter tidak mengizinkan untuk meneruskan, ya, disusui anak ini. Kenapa? Efeknya kepada 2 sisi. Yang pertama efeknya kepada ibunya. Karena ibunya makan yang dimakan itu terbagi kepada dirinya sedikit, kepada janin dan kepada anaknya. Tentu ini tidak akan memberikan efek yang kuat. Makanya biasanya para dokter, ya, pada prinsipnya mereka membolehkan, tapi mereka nanti memperhatikan janin. Kalau janinnya tidak mendapatkan asupan yang lengkap, maka itu juga akan berbahaya bagi kesehatannya. Maka biasanya lebih diutamakan yang di dalam rahim, sedangkan anak yang sudah lahir dianjurkan untuk menggunakan susu bantu. Ya, oleh karenanya sekali lagi ini penting. Baik, ikhwah fillah rahimakumullah. Nah, Islam
memberikan perhatian terhadap anak-anak ini. Bahkan subhanallah, wanita-wanita yang sedang menyusui dibolehkan dia untuk berbuka, tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan seorang anak. Ya, Islam memperhatikan seorang anak. Wala'alla min asbab adam atfi katsirin min al-abna ala ummahatihim wa kasratil uquq fi hadha al-as adamur radha'ah at-tabi'iyah. Syekh mengatakan barangkali, kata dia begini, bisa jadi sebab di mana anak-anak tidak bisa berkasih sayang sama orang tuanya atau tidak menjadi anak yang taat dan patuh kepada orang tuanya, salah satunya adalah dikarenakan anak tidak mendapatkan susu yang lengkap ya selama 2 tahun. Nah, bisa jadi kata beliau itu selesai, karena memang mata rantai itu nggak boleh putus. Mata rantai itu nggak boleh putus. Mata rantai 2 tahun itu luar biasa. Anak-anak ini mendapatkan ya asupan kasih sayang, dan itu memang dekapan seorang ibu itu dibutuhkan oleh sang anak. Ya, taib. Ar-radha'ah itu sangat memberikan pengaruh kepada kecerdasan. Oleh karenanya di antara yang dikatakan oleh para ulama mengomentari hadis ini, li'anna lirrada'ati ta'tsiran fit tiba'. Begitu juga anak-anak yang disusui dengan susu badan itu pengaruh kepada secara tabi'inya, secara fitrahnya. Itu sangat berpengaruh kepada tubuhnya. Ya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Jelaskan beberapa kisah di sini diceritakan oleh Al-Qadi, man irtada'a min imra'atin hamqa kharaja al-walad amhmaq wa man irtada'a min sayyi'atil khuluq ta'adda ilayhi wa man irtada'a min bahimatin kana balidan kal bahima. Ini dikisahkan kalau seorang anak ini menyusu kepada seorang wanita yang hamqa, yang bodoh, yang ya lemah, maka anak juga akan ikut lemah. Begitu juga anak menyusu kepada seorang wanita yang tidak baik akhlaknya, maka dia akan menurun ya kepada perilakunya. Begitu juga kata Syekh, barang siapa yang menyusu kepada susu hewan, maka perilakunya seperti kambing dan sapi ya. Kambing dan sapi. Naudzubillah ya, semoga tidak. Bahwa ini adalah perhatian agar betul-betul seorang ibu ya serius di dalam memberikan ASI kepada anaknya. Nah, ASI itu tidak sama, apalagi misalnya hari ini di kota-kota besar. Misalnya ibu sibuk bekerja ya kan? ASI dikeluarkan, disedot, disimpan di kulkas. Di kulkas. Misalnya jam-jam menyusu misalnya pagi atau zuhur, ditelepon pembantunya. Ya, tolong dipanaskan ASI-nya lalu dikasih kepada anak. Ini enggak sama. Walaupun diberikan, tapi itu tidak sama. Makanya banyak sekarang di rumah-rumah orang kaya itu dipakai CCTV. Kenapa demikian? Karena banyak kasus yang terjadi, para pembantu-pembantu rumah itu kalau sudah lelah dia malas buat susu untuk anak majikannya, tetapi dikasihnya apa? Ibu jari kakinya. Itu sering terjadi, ya, atau telunjuknya, atau jari kakinya dihisapkan kepada si A. Dan ini pernah terjadi dan dikasuskan ya oleh majikannya karena sikap yang tidak baik. Alasannya satu, karena anak ini sangat ya doyan dan sangat suka kepada susu, akhirnya hampir-hampir tidak pernah putus ya selama majikan tidak di rumah, hampir-hampir ya mau tidur nyusu, bangun tidur nyusu lagi, dan tidurnya tidak lama. Maka akhirnya ya dia punya ide, jadi masukkanlah ibu jari kakinya atau ya jari telunjuknya kepada mulut si bayi dan seakan dia seperti menyusu. Nah ini perilaku-perilaku yang tidak benar. Maka oleh karenanya ikhwafillah, saya nasihati kepada para ummahat ya, bersabarlah di dalam menyusui putra-putrinya
sampai 2 tahun. Karena itu perintah bukan perintah Pak Presiden ya, tapi perintahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Adalah wanita-wanita yang melahirkan anak-anaknya hendaklah dia menyusui selama 2 tahun. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah berikan satu perintah melainkan di situ ada kebaikan bagi kita di dalamnya. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Inilah yang ke-10 dan kita cukupkan demikian dulu pembahasan kita pada malam ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang ke-11 insyaallah taala pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam. Kalau ada diskusi kita buka. Tafadhal. Nah. Nah, ini perkataan salah seorang al-qadhi ya. Ini menunjukkan tentang apa? Menunjukkan keseriusan ya tentang menjaga anaknya. Makanya di zaman dahulu itu Pak, mereka punya kebiasaan apa? Mengantar anak-anaknya kepada tukang ibu ya. Dulu kan menyusui anak itu menjadi sebuah usaha ya, untuk mendapatkan upah oleh sebagian. Sampai Nabi kita SAW juga disusui oleh siapa? Halimatus Sa'diyah. Dulu mereka mencari di kampung-kampung, di daerah-daerah yang masih terjaga, kemudian di daerah-daerah yang masih bersih dari sisi bahasanya, dari sisi udaranya, maka mereka cari orang-orang yang bisa menyusui anaknya. Nah, dikasihlah Halimah As-Sa'diyah yang mendapatkan keberkahan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kan mendapatkan banyak manfaat ya. Mulai dari keputusan dia memilih Muhammad. Ya, awalnya kan dia tidak mau. Ya kan, semua orang yang berangkat dari kampung itu sudah mendapatkan anak yang akan disusui. Yang Halimah dengan suaminya tidak mendapatkan, kecuali hanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Ketika disampaikan ayahnya telah meninggal, artinya dia anak yatim. Mereka berpikir, kalau dia yatim, terus siapa yang akan membayarnya nanti? Kan begitu ya. Akhirnya ya sudahlah, daripada tidak ada kita dapatkan anak yang bisa kita susui, akhirnya diputuskan untuk diambil. Ya subhanallah. Disitulah Halimatus Sa'diyah merasakan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipegang, maka seakan-akan susu itu memompa ya, berisi penuh ya. Lalu kemudian disitulah terjadi perubahan dalam dirinya. Bukan hanya itu, hewan ternak yang digunakan untuk kendaraannya pun yang sudah loyo, kemudian sudah kurus, tiba-tiba menjadi besar dan kemudian tidak seperti hewan ternak yang lainnya. Bahkan subhanallah, semua orang bertanya kepada Halimatus Sa'diyah ya, bahwa apa yang dikasih hewan ternaknya sehingga begitu gemuknya. Nah, kemudian tidak ada seperti mana biasanya. Inilah keberkahan demi keberkahan, kebaikan demi kebaikan yang datang di rumah tangga Halimatus Sa'diyah. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka disinilah menurut kedokteran juga demikian, bahwa EQ anak itu lebih besar turun dari sang ibunya. Ya. EQ anak itu lebih besarnya, dominannya turun dari sang bundanya. Nah, oleh karenanya ya inilah salah satu barangkali Allah taala bisawab yang menjadi sebab, karena akan menurunkan apa yang pada dirinya. Ya andaikan ya anak yang seperti disampaikan tadi, tapi bagaimanapun kalau kita lari daripada susu bantu seperti yang disampaikan di sini juga,
Kalau dia menyusu dari hewan, susu hewan, maka kana balidan kal bahima. Anak ini akan bodoh juga seperti seekor hewan. Maka kita berharap kepada Allah SWT, ya walaupun ya ibunya yang lalu kemudian yang seperti disampaikan, lalu ya kita berharap nanti ditambah dengan doa-doa kita, kemudian di nutrisi-nutrisi lain yang bisa ya membawa, mendongkrak, menumbuhkan, mengembangkan otak daripada anak kita ini. Kalau ditanya boleh, boleh saja. Ya, tetapi begitulah kondisinya, ya begitulah keadaannya. Namun sesungguhnya kalau secara fisik itu akan lebih kuat anak yang disusukan dari susu badan daripada susu bantu. Maka tetaplah utamakan ya dia tetap menyusu kepada orang tuanya, ya kepada orang tuanya. Lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada anak kita ya kecerdasan, lalu kemudian Allah berikan kepada anak kita kesehatan. Allah taala alam. Ada lagi? Nah, kalau sisi fisik Pak, insyaallah dia akan lebih kuat karena dari susu badan ibunya. Apalagi makanya pesan ayat ini setelah itu apa? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Makanya ketika istri kita sedang menyusui anak-anak kita, hendaklah kita berikan apa? Nutrisi yang cukup. Ya, nutrisi yang cukup, susu, kemudian makanan-makanan yang bergizi untuk anak-anak. Ya, agar ibunya makan dan itu akan diberikan kepada putra kita. Makanya setelah Allah menceritakan tugas seorang istri ya melahirkan, maka disambut tugas seorang suami memberikan makanan. Ada ya, tugas kita menyiapkan makanan yang bergizi, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh sang ibu, wa kiswatuhunna, termasuk pakaian ya sebagai hadiah yang kita berikan kepada istri kita ya. Rizquhunna wa kiswatuhunna, itu tugas kita sebagai seorang suami. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Ada? Cukup? Ya. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pembahasan kita pada malam ini. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara